Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Halo, apa kabar kalian semua? Semoga kalian dan sekeluarga selalu sehat. Dan jangan lupa untuk sarapan. Dan mari berdoa supaya pandemi ini segera berakhir dan kita bisa beraktivitas seperti semula. Sebelum memulai materi pada pagi hari ini, izinkan Ibu untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Sebelumnya, Ibu sudah memperkenalkan diri kepada kalian melalui tayangan video perkenalan pada materi minggu-minggu sebelumnya. Nama Ibu Inaka Puspitasari, mahasiswa magang 2017, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember. Ibu magang di SMP Negeri 2 Kota Probolinggo sebagai mahasiswa KKPLP atau Kuliah Kerja Pengenalan Lingkungan Persekolahan. Di sini Ibu menjadi guru pendamping bagi guru bahasa Indonesia, yaitu mengajar anak-anak kelas 8A, 8B, dan 8C. Halo anak-anak Ibu di kelas 8A, 8B, dan 8C. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan materi pada pagi hari ini. Sebelumnya Ibu sudah menjelaskan materi tentang struktur teks berita. Anak-anak sudah ada yang membaca materi struktur teks berita. Ibu sudah membagikan materi tersebut pada minggu kemarin. Ibu akan mereview sedikit tentang struktur teks berita. Teks berita terdiri dari kepala, tubuh, dan ekor berita. Informasi yang penting biasanya terletak di kepala dan tubuh berita. Sedangkan ekor biasanya berisi informasi yang kurang penting. Nah, sekian review sedikit dari Ibu mengenai struktur teks berita. Pada pagi hari ini, sama seperti minggu kemarin, KD yang akan kita pelajari hari ini adalah KD 3.2, menelaah struktur dan ciri kebahasaan teks berita yang dibaca dan didengar. Anak-anak mungkin sudah ada mengetahui apa itu kaidah kebahasaan. Mungkin kalian masih belum familiar terhadap kata kaidah kebahasaan. Jadi Ibu akan menjelaskan tentang kata kebahasaan. Secara singkat, bahasa sendiri adalah suatu hal atau bahasa atau alat komunikasi kita sehari-hari yang sering kita bicarakan atau sering kita bincangkan kepada orang lain. Nah, kaidah kebahasaan sendiri adalah berita yang dibentuk kata atau kalimat, ada aturan atau kaidah tersendiri. Itulah yang disebut kaidah kebahasaan. Nah, kaidah kebahasaan itu apa saja? Yang pertama, ada kaidah kebahasaan penggunaan bahasa bersifat baku atau standar. Dalam kaidah kebahasaan yang bersifat baku atau standar, nah di sini secara lebih rincinya, bahasa baku adalah bahasa yang digunakan sehari-hari. Nah, tapi bahasa yang digunakan sehari-hari bukan bahasa daerah. Jadi bahasa baku, bahasa yang ada dalam pedoman Kamus Besar Bahasa Indonesia, dalam ejaan yang disempurnakan, dalam panduan umum ejaan bahasa Indonesia. Nah, jadi bahasa baku, bahasa yang bersifat resmi, yang biasanya sering ada dalam surat, dalam hal-hal yang bersifat resmi pemerintahan, seperti itu bahasa baku. Contoh bahasa baku, kalian bisa mencari sendiri di contoh teks berita. Di dalam teks berita banyak sekali mengandung kata atau kalimat yang kurang baku. Masih ada kata atau kalimat yang kurang baku yang digunakan oleh editor dalam suatu berita. Nah, jadi kalian bisa langsung menganalisis dengan melihat ejaan yang disempurnakan, panduan umum ejaan bahasa Indonesia, ataupun Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, yang selanjutnya adalah penggunaan kalimat langsung. Nah, penggunaan kalimat langsung ini biasanya ditandai oleh tanda petik ganda. Biasanya dalam tanda petik ganda ini menjelaskan tentang pernyataan narasumber. Nah, Ibu akan menjelaskan salah satu contoh apa itu penggunaan kalimat langsung sebagai variasi dari kalimat tidak langsung. Nah, contohnya dalam berita seperti ini. Masyarakat, wisatawan, dan pendaki tidak diperbolehkan mendaki dan beraktivitas dalam radius 2 km dari kawah Gunung Slamet, paparnya. Nah, paparnya di sini adalah pernyataan atau keterangan pernyataan dari narasumber. Nah, seperti itu, ujar, papar. Nah, itu adalah keterangan pernyataan dari narasumber. Yang ketiga adalah penggunaan konjungsi bahwa. Penggunaan konjungsi bahwa di sini sebagai penerang kata yang diikutinya. Jadi seperti ini, jika kalimat langsung menggunakan petik ganda, konjungsi bahwa biasanya
menggunakan kata mengatakan atau menyatakan. Ibu akan memberikan salah satu contoh teks berita dalam penggunaan konjungsi bahwa. Aryana mengatakan bahwa ibunya pingsan dan tidak ada satupun orang di rumah yang bisa membawa ke rumah sakit. Aryana mengatakan itu merupakan pengubahan bentuk kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung. Sedangkan bahwa itulah yang disebut bahwa penggunaan konjungsi bahwa ada dalam contoh teks berita tersebut. Yang selanjutnya adalah penggunaan kata kerja mental atau kata kerja yang terkait dengan hasil pemikiran. Biasanya kata ini dalam teks berita adalah memikirkan, berasumsi. Nah, mungkin untuk anak-anak ibu yang masih belum bisa mengikuti materi yang sudah ibu berikan, boleh membuka buku bahasa Indonesia yang kalian punya, halaman 15, 16, dan 17. Nah, ibu akan melanjutkan untuk kaidah kebahasaan yang keempat. Kaidah kebahasaan yang keempat adalah penggunaan kata kerja mental atau kata kerja hasil pemikiran. Nah, biasanya penggunaan kata kerja mental atau hasil pemikiran ini, kata yang digunakan adalah memikirkan, berasumsi, berkesimpulan, beropini, membayangkan. Nah, seperti itu. Jadi jika dalam contoh teks berita ada kata-kata tersebut, itu bisa dimasukkan ke dalam penggunaan kata kerja mental atau hasil pemikiran. Contohnya dalam suatu teks berita, mereka memikirkan solusi untuk bisa keluar dari peristiwa-peristiwa yang memilukan itu. Mereka memikirkan solusi. Berarti ada hasil pemikiran atau ada kata kerja mental yang ada dalam contoh teks berita tersebut, yaitu memikirkan. Nah, untuk kaidah kebahasaan yang kelima adalah penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat. Nah, biasanya penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat perlu karena merupakan suatu kelengkapan yang mencakup unsur kapan dan di mana. Nah, contoh penggunaan kata keterangan waktu dan tempat dalam contoh teks berita adalah sebagai berikut. Contoh, sekitar pukul 12.45 waktu Indonesia bagian Barat, langit Riau tampak mendung. Sekitar pukul 12.45 itu menunjukkan keterangan waktu, dan langit Riau menunjukkan keterangan tempat. Jadi seperti itu penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat dalam suatu teks berita. Contoh yang kedua, gempa dengan kekuatan 5,4 skala Richter menerjang Maluku pagi ini. Pagi ini merupakan keterangan waktu dan Maluku merupakan keterangan tempat. Nah, untuk kaidah kebahasaan yang terakhir adalah penggunaan konjungsi temporal atau penjumlahan. Penggunaan konjungsi temporal ini terkait dengan urutan waktu. Temporal adalah urutan waktu. Konjungsi temporal adalah urutan waktu dalam suatu teks berita. Nah, jadi contoh dalam konjungsi temporal, kata yang biasanya sering masuk dalam konjungsi temporal adalah kata kemudian, sejak, setelah, awalnya, akhirnya. Jadi jika dalam suatu teks berita ada kata akhirnya, kemudian, sejak, setelah, awalnya, nah itu masuk dalam urutan waktu atau konjungsi temporal. Contohnya seperti ini. Itu lokasinya masuk perkampungan. Jadi kita melalui Jalan Fatmawati Raya, kemudian masuk Jalan Cipete, dan masuk Jalan Haji Jian, kata petugas pemadam kebakaran Sudin, Jakarta Selatan, Dendi. Nah, seperti itu. Jadi, sekian materi kaidah kebahasaan teks berita yang bisa Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Semoga kita semua bisa mendapatkan ilmu dari belajar pada pagi hari ini, dan semoga anak-anak bisa mendapatkan ilmu juga. Dan jangan lupa untuk setelah ini mengecek beberapa pertanyaan dan materi di Google Form bagi anak-anak yang mungkin masih belum paham, masih belum mengetahui, masih belum memahami. Dan kalian bisa mencoba uji kompetensi kalian di lembar kerja siswa yang akan saya bagikan setelah ini. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat belajar. Semangat!